Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa kita memuji Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai pagi hari ini Allah masih berikan begitu banyak nikmat dan karunia. Dan semoga nikmat dan karunia tersebut kita dapat mengaplikasikannya dalam mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang. Salawat dan salam tercurah kepada qudwah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di Masjid Al-Hidayah ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti di Yaumul Qiyamah. Na'am, barakallahu fiikum. Kita masih melanjutkan pada bab yang sama, itu bab al-yaqin wa tawakkul, itu bab terkait dengan yakin dan tawakal. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan firman Allah atau ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam pembahasan ini, dan bahwasannya tawakal itu merupakan buah daripada keyakinan. Jadi semakin orang beriman diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, cobaan, maka mereka semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu semakin diuji, diberikan berbagai macam bentuk ujian, cobaan, musibah, mereka semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya membuahkan tawakal bagi mereka. Sebagaimana ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi terkait dengan perang apa jemaah? Perang apa? Yang kemarin kita bahas. Perang apa kemarin? Perang Ahzab. Ya, atau perang Khandaq. Tatkala kaum mukminin itu diuji dengan jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu sekitar 2.000 sampai 3.000 melawan pasukan kaum musyrik Makkah, kemudian bersekutu dengan suku Ghatafan sekitar berapa jemaah? 10.000. Nah, barakallahu fiikum. Jadi pada perang Ahzab itu jumlah kaum muslimin itu sekitar 2.000 sampai 3.000. Sedangkan jumlah pasukan Ahzab, ya, pasukan golongan yang bersekutu untuk menyerang kota Madinah itu sekitar
6.000 dari kafir Quraisy, 4.000 dari suku Ghatafan, kabilah-kabilah Arab Badui, ditambah lagi yang berkhianat dari mana? Dari orang-orang suku Bani Quraisyah yang ada di Madinah, sekitar 700. Maka ketika kaum mukminin melihat pasukan yang begitu banyak, ya, maka yang namanya kita ketika berperang dengan posisi jumlah pasukan kita dengan pasukan musuh itu berbanding hampir berkali-kali lipat, yang namanya manusia itu pasti ada rasa takut, ya, kekhawatiran pasukan kita kalah. Nah, ini yang dialami oleh sahabat-sahabat pasukan kaum mukminin ketika perang Ahzab, sehingga Allah gambarkan kegentingan tersebut. Allah sebutkan wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajil, dan tatkala penglihatan kalian, pandangan kalian itu sudah tidak terfokus lagi karena saking banyaknya pasukan, melihat pasukan yang saking banyak. Wa balaghatil qulubul hanajil, dan tatkala jantung kalian itu naik sampai ke kerongkongan. Kita kalau dalam kondisi takut deg-degan atau tidak? Begitu juga posisi ketika takut yang sangat sekali, sampai digambarkan oleh Allah, ya, wa balaghatil qulubul hanajil, sampai jantung kalian tuh, hati kalian naik sampai ke kerongkongan, saking mengerikan pada saat itu. Maksudnya kegentingan yang terjadi pada saat itu. Wa tadhunnu nabillahi dhununa, dan kalian berprasangka dengan berbagai prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah apa? Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji orang-orang beriman. Wa zulzilu zilzalan syadida, ya, dengan goncangan di dalam hati mereka, dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Ya, ini orang-orang beriman diuji. Pada saat itu kondisinya musim dingin, ya, dalam keadaan lapar kaum muslimin bahkan sebagian mengikat batu di perutnya untuk mengganjal rasa lapar, kemudian menggali parit. Ya. Di wilayah utara Madinah di atas itu ada 10.000 yang ingin menyerang kota Madinah. Wilayah barat dan timur itu bebatuan, ya, di wilayah bagian selatannya itu pohon kurma yang sangat padat. Nah, Madinah di tengah-tengah. Madinah berada di tengah-tengah. Di dalam juga ada yang berkhianat. Itu suku Bani Quraisyah, yang harusnya mereka itu, ya, sama-sama mempertahankan kota Madinah ketika kota Madinah diserang dari luar. Jadi siapa yang tinggal di kota Madinah, ini perjanjian Nabi dengan orang yang tinggal di Madinah. Jika kota Madinah diserang, maka yang berada di Madinah wajib untuk mempertahankan kota Madinah. Nah, ini suku Bani Quraisyah ini, ya, dia ngelihat celah. Wah, ini umat Islam ini pasukan cuma 2.000, sedangkan pasukan kafir itu sekitar 10.000. Kalau begitu, ya sudah, kita serang aja sekalian. Ya, mereka berkhianat. Ya. Dalam keadaan kondisi semacam itu, ya, bahkan disebutkan di dalam ayatnya, idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ya, tatkala datang pasukan dari atas kalian, dari wilayah utara Madinah itu sekitar 10.000. Wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian, dari dalam kota Madinah sendiri sekitar 700. Ya, wa idzaghatil absar, dan tatkala pandangan mata kalian itu sudah tidak terfokus, wa balaghatil qulubul hanajil. Ya, di situ ketika jantung hati kita naik sampai kerongkongan. Ya, wa tadhunnu nabillahi dhununa,
dan kalian berprasangka dengan berprasangka kepada Allah, hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji ya orang-orang beriman dengan goncangan pada hati mereka, dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Ya. Tapi lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang beriman itu melihat pasukan Ahzab yang bersekutu, yang mereka gabungan semua dari pasukan kafir Quraisy, suku Ghatafan, kemudian ditambah lagi Bani Quraisyah. Jawaban ketika mereka melihat seperti itu, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan benarlah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah yang demikian itu melainkan menambah keimanan dan kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dalam kondisi semacam itu mereka justru semakin beriman, semakin yakin dengan janji-janji Allah dan Rasulnya, dan semakin pasrah, mereka tawakal saja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam kondisi semacam itu, ya Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang yang beriman, ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kalian. Idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ya. Tatkala ya datang pasukan-pasukan. Ya, maksudnya pasukan-pasukan Ahzab datang ingin menyerang kota Madinah, arsalna 'alaihim riha, maka Allah kirim, Allah utus angin yang sangat kencang, badai angin. Wa junudan lam tarawha, dan Allah utus juga, Allah kirim pasukan-pasukan yang kalian tidak dapat melihat mereka. Ini pasukan-pasukan gaib, tentara-tentara Allah, mungkin dari malaikat-malaikatnya. Sehingga ketika pada perang Ahzab, belum perang sudah kocar-kacir tuh pasukan. Ya, melihat parit orang-orang musyrik Mekah itu, ketika melihat pasukan Ahzab, ketika melihat parit ini gimana ceritanya ini? Mau menyerbu kota Madinah, sementara di depan mereka sudah ada yang menghalangi itu parit yang jaraknya itu berkilo-kilo. Jaraknya itu berkilo-kilo. Ya. Nah, kemudian apa? Allah kirimkan angin yang memporak-porandakan barisan mereka. Dan Allah kirim tentara-tentara yang kalian tidak dapat melihatnya. Mungkin malaikat yang dikirim. Ya. Karena nggak ada, ini pasukan nggak bisa melihat. Ya. Pasukan tidak dapat bisa melihat. Nah, ini diantara ya bagaimana keyakinan yang membuahkan tawakal. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal Allah akan cukupkan. Ya. Jadi di saat-saat genting, di saat-saat sulit, di saat-saat sudah akhir, sudah last minute itu Allah turun dengan bantuannya. Jadi kita kadang baru diuji ya udah minta pertolongan dulu. Jadi kita nggak sabar. Dan Allah biasanya itu menguji hamba-hambanya itu ketika dalam kondisi tertekan benar-benar, baru Allah datangkan pertolongan. Ya, ini sebagaimana para sahabat. Ya, ketika diuji dengan ya begitu besar ujiannya, di akhir-akhir Allah turunkan apa? Bantuan bala tentaranya, makhluknya yang bernama angin dan tentara-tentara yang tidak terlihat. Makanya yang harus kita ketahui jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim ingat bahwasannya yang namanya kita sebagai seorang hamba itu pasti diuji dengan berbagai macam bentuk ujian. Jadi jangan kok saya diuji mulu. Justru diuji itu menandakan Allah cinta kepada seorang hamba. Ya.
Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, apabila idza ahabba qaum, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Ya. Maka ya, orang beriman semakin mereka diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, mereka itu semakin yakin kepada Allah dan akan membuahkan tawakal. Oleh karenanya bab al-yaqin wa tawakkul ini adalah bab terkait dengan tawakal dan keyakinan. Dan orang sudah sampai derajat tawakal pasti sudah melalui proses-proses ujian-ujian yang akhirnya menimbulkan keyakinan, kemudian memunculkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemarin sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullaha 'alal harf. Ya. Jadi di antara manusia ada orang-orang yang beribadah cuma di pinggir, cuma di tepian saja. Ya. Jadi mereka beribadah cuma separuhnya saja, tidak totalitas. Hanya sebagian-sebagiannya saja. Dia nggak mau totalitas, nggak mau seluruhnya, sekali ngerjain sekali enggak. Jadi ternyata ada orang-orang yang dia beribadah kepada Allah cuma di tepian, cuma di pinggiran. Apa ciri-ciri mereka? In asabahu khairun itma'anna bih. Jika mereka ditimpa dengan kebaikan, diberikan nikmat, mereka itu hatinya tentram. Senang banget kalau diberi. Ya, lancar ibadahnya, semangat ibadahnya kalau diberikan kebaikan, kenikmatan. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi jika mereka ditimpa dengan berbagai macam bentuk ujian, cobaan, mereka kembali ke belakang. Malas lagi beribadah. Enggak mau lagi beribadah. Ya. Khasirat dunya wal akhirah. Dan mereka mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Ya. Jadi kalau orang beriman enggak begini ketika menyikapi sebuah ujian dan musibah. Nah, orang yang semacam ini adalah orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah cuma di pinggiran, cuma di tepian. Adapun orang-orang beriman ketika mereka diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, mereka semakin yakin ya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka semakin beriman serta pasrah, tunduk dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jawaban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan bab terkait dengan yakin dan tawakal yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umam. Ditampakkan, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Ini Nabi ditampakkan ya, terkait dengan masa depan. Ya, ada yang menyebutkan hadis ini terkait dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ya, jadi ketika itu Nabi ditampakkan umat-umat terdahulu, ditampakkan. Ya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaitu. Dan aku melihat, kata Nabi, aku ditampakkan, aku melihat ada Nabi bersamanya atau bersama dengan Nabi tersebut ar-ruhait. Ruhait itu kata Al-Imam An-Nawawi wa hum duna asyrati anfus. Jadi jumlah yang tidak mencapai 10. Maksudnya aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya, yang mengikutinya tidak lebih dari 10 orang. Kurang dari 10 orang. Ya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulani. Dan
ada juga nabi yang pengikutnya 1 orang dan juga ada nabi yang pengikutnya dua orang. Ya, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Ya, dan ada juga nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Ini sunatullah jemaah. Ada nabi yang pengikutnya enggak ada sama sekali, ada yang dikit. Di antara di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, inna Nuhan alaihi salatu wassalam makatha fi qaumihi alf sanatin illa 50 aman ya yudzakiruhum billah wa yad'uhum ila Allah. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hidup dan berdakwah selama 950 tahun jemaah. Ya, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah yang beriman bersamanya kecuali hanya sedikit. Kecuali hanya sedikit. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, bahkan disebutkan dalam surat Nuh, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, ketika Nabi Nuh ini wa inni kullama da'autuhum, ya. Dan setiap kali aku mengajak mereka untuk beriman. Maksud Nabi Nuh mengajak umatnya untuk beriman. Ya, litaghfira lahum, agar engkau mengampuni mereka. Ya, supaya Allah mengampuni kaumnya ini. Tapi mereka enggak mau jemaah. Ya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya, tatkala didakwahkan mereka enggak mau. Kemudian mereka apa? Sama seperti keadaan kita saat ini. Ketika didakwahkan terkait dengan tauhid dan sunnah, enggak usah dengar. Maka di sini ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka itu memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka, nutup kuping. Ya, ketika mendengarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, tutup, enggak usah didengerin. Ya. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka itu menutup wajah-wajah mereka, enggak mau dengar bawaannya. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka itu tetap ingkar dan tetap menyombongkan diri. Nah, ini Nabi Nuh. Ya, kaumnya, umatnya yang mengikuti hanya sedikit. Padahal beliau dakwah selama 950 tahun. Ya. Seperti itu jemaah. Nah, kemudian kata Nabi, idrufi'a li sawadun azimun. Ya. Kemudian tiba-tiba aku ya diperlihatkan atau melihat ke arah atas, maksudnya diperlihatkan sekelompok umat yang sangat banyak atau sangat besar jumlahnya. Fadhanantu annahum ummati, dan aku mengira itu adalah umatku, kata Nabi. Faqila li, maka dikatakan kepadaku. Maksudnya ada yang berkata kepada Nabi, mungkin malaikat. Hada Musa wa qaumuh. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Dan para ulama kalau kita baca terkait dengan tarikh sejarah, Nabi yang paling banyak umatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ketika Nabi melihat melihat sekelompok umat yang sangat banyak, sangat besar jumlahnya, maka fadhanantu annahum ummati, aku mengira itu umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, itu adalah Nabi Musa dan umatnya. Walakin yanzur ila al-ufuq. Ya, akan tetapi coba lihat ke arah yang lain, ke ufuk yang lain. Coba Nabi disuruh lihat ke arah ufuk yang lain, ke arah sisi yang lain. Fanazartu fa idza sawadun azimun, maka aku pun melihat jumlah sekelompok umat yang sangat besar, jumlahnya sangat banyak. Undur ila ufuqil akhir. Kemudian Nabi disuruh lihat lagi, coba lihat di ufuk yang lainnya itu. Lihat. Ya, fa idza sawadun azimun, dan aku melihat juga jumlah sekelompok umat yang sangat besar jumlahnya, sangat banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka. Ini umatmu wahai Muhammad. Ini baru umatmu. Ya. Kemudian wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzabin. Dan bersama mereka, maksudnya
kaumnya, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak begitu, bersama mereka itu ada sekitar 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi ada umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sekitar 70.000. 70.000 itu banyak atau sedikit? Sedikit jamaah. Makanya dalam sebuah riwayat di sini disebutkan Nabi minta tambahan. Fastazadtu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka aku pun meminta tambahan kepada Rabbku. Dan Allah pun memberikan tambahan ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Bagi setiap 1.000 orang, dari mereka 70.000 orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa thalatha hathayatin min hathayati rabbi, ya. Ditambah lagi dengan 3 genggaman Rabbku. Ya. Jadi Nabi saking sayangnya sama umatnya sampai beliau minta tambah. Ya. Nah, ketika ya disebutkan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azabin. Bersama mereka itu ada sekitar 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Nabi sudah menyebutkan hadis terkait itu, thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi bangkit, berdiri dan kemudian masuk ke dalam rumah. Ya. Kemudian fakhadhan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Maka manusia, maksudnya orang-orang, ya sahabat-sahabat pada saat itu, orang-orang yang berkumpul yang mendengar ucapan Nabi tersebut, mereka diskusi. Ketika Nabi masuk ke dalam rumah, siapa nih di antara mereka? Siapa orang-orangnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Ini siapa? 70.000 orang ini siapa nih yang masuk surga? Mereka berdiskusi. Ya. Faqala ba'duhum, sebagian mereka ini berkata, maksudnya berasumsi. Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka ini adalah orang-orang atau yang sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengetahui terkait dengan barometer, ya, orang yang akan masuk surga, ini kayaknya ini sahabat-sahabat Nabi nih yang mereka itu sering bersama dengan Nabi. Wa qala ba'duhum, dan sebagian lagi mereka mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan mereka tidak pernah menyekutukan, tidak pernah mensyirikkan Allah sama sekali. Wa dzakara asya, dan mereka itu menyebutkan tentang yang lain-lainnya. Maksudnya mereka ini yang sedang berdiskusi, mereka berasumsi-asumsi terkait dengan siapa mereka ini, yang sebagian mengatakan mungkin mereka para sahabat Nabi, sebagian lagi mengatakan mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam kemudian tidak atau belum pernah melakukan kesyirikan sama sekali, kemudian menyebutkan hal-hal yang lainnya. Faqala alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mal ladzi takhuduna fihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menghampiri mereka. Kemudian Nabi mengatakan mal ladzi takhuduna fihi. Apa yang kalian bicarakan atau apa yang kalian diskusikan? Fa akhbaruhu, maka Nabi pun diberitahu. Begini Nabi, tadi ketika engkau menyampaikan bahwasannya 70.000 dari umatmu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika engkau masuk ke dalam rumah ini, kami diskusi siapa nih yang termasuk di antara 70.000 itu. Kami berdiskusi. Ada sebagian dari kami yang mengatakan mungkin mereka adalah sahabat-sahabat Rasul yang sering bersama Rasul. Ya, kemudian mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, mentauhidkan Allah, kemudian enggak mensyirikkan Allah, dan yang lain mengatakan demikian. Jadi ini para sahabatnya nih, mereka sudah tahu barometer orang yang akan masuk surga itu, mereka orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu ada garansi. Ya. Ada garansi karena seseorang dimasukkan ke dalam surga, kuncinya yang pertama itu mentauhidkan Allah. Liya'budullah waliyuhidullah. Jadi beribadah kepada Allah maksudnya mentauhidkan Allah. Maka ketika sahabat berasumsi dengan demikian, maka Nabi mengatakan faqala. Jadi jawaban mereka itu kurang tepat lah. Maka Nabi mengatakan humul ladina yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun.
Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bertatoyur. Ya, tidak beranggapan sial, pamali dan sebagainya. Wala yaktawun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Ya, dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Faqama Ukashah bin Mihsan. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Maka berdirilah saat itu ya seorang sahabat yang bernama Ukashah. Kemudian dia berkata, ud'u Allah an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian di antara mereka. Maksudnya agar aku termasuk di antara 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala anta minhum. Maka Nabi mengatakan, ya, kamu bagian dari mereka. Nikmat mana lagi jamaah yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan stempel garansi langsung ditayin sama Nabi itu Ukashah. Iya, kamu bagian dari mereka. Kalau Nabi yang sudah menjamin, pasti atau tidak? Pasti, sebagaimana sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Abu Rahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Itu ditayin semua sama Nabi secara person. Diberi garansi, sama juga sebagaimana Ukashah. Ya, kalau kita siapa yang mau jamin, Pak? Kita siapa yang mau bisa ngasih stempel? Kita ibadah pun kita saat ini tidak ada satupun yang berani memberikan garansi dan stempel kamu pasti masuk surga. Iya atau tidak? Tapi kalau Nabi yang memberikan garansi stempel, wajib kita mengimani. Dan sudah pasti itu. Ya. Maka ketika Ukashah berdoa, meminta didoakan oleh Nabi agar menjadikan dia termasuk dari yang 70.000, maka Nabi mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Ya. Tsumma qama rajulun akhar faqala ud'u Allah an yaj'alni minhum. Kemudian berdiri lagi salah seorang dari mereka. Ya. Dengan permintaan yang sama dengan Ukashah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikanku bagian dari mereka, maksudnya bagian dari yang 70.000 itu. Faqala, maka jawab Nabi, sabaqaka biha Ukashah, engkau telah didahului oleh Ukashah. Jawaban Nabi nggak bilang nggak bisa, udah telat, atau nggak bisa, udah terlambat. Ini jawaban bagaimana Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat halus. Ya, beliau menolak permintaan itu dengan halus. Kalau kita diminta, udah terlambat ente, sama keduluan sama dia, bahasanya gitu. Tapi Nabi, sabaqaka biha Ukashah, engkau telah didahului oleh Ukashah. Ya. Maksudnya Ukashah sudah minta duluan. Karena yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab sekitar 70.000. Umat Nabi ada berapa? Kalau kita lihat Nabi Hajatul Wada itu, ketika haji, perpisahan haji wada, jumlah kaum mukminin yang ikut berhaji bersama Nabi itu sekitar 100.000 sampai 120.000. Belum nanti zaman sahabat, belum nanti tabi'in, belum nanti tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'ut tabi'in, generasi salaf dari abad pertama sampai ketiga, kemudian abad keempat sampai sekarang, Pak. Sekarang aja jumlah kaum muslimin sudah hampir berapa? Ada 1 miliar. Kurang lebih 1 miliar. Itu sekarang gitu. Ya. Coba sampai 1400 tahun yang lalu, kira-kira berapa miliar? Ya. Berapa miliar? Dan ya, dalam hadis ini yang menjadi pembahasan adalah terkait dengan ya bagaimana mereka bertawakal kepada Allah. Bagaimana seorang mukmin
mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka itu cirinya di sini disebutkan, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Siapa mereka? Humul ladina yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Yang tidak minta diruqyah. Tapi boleh enggak orang meruqyah? Boleh jemaah. Boleh. Makanya yang afdol itu meruqyah diri sendiri atau orang lain menawarkan, sini saya ruqyah kamu. Itu tidak masalah dan enggak termasuk dalam larangan hadis ini. Maka ketika Nabi ditanya terkait dengan ruqyah, maka Nabi mengatakan man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat bagi saudaranya maka lakukan. Maka sahabat langsung ada yang meruqyah. Jadi bukan dia yang minta, tapi orang lain yang menawarkan diri untuk meruqyah. Ya. Maka kata para ulama, ruqyah ini itu mengurangi ketawakalan. Mengurangi ketawakalan. Ya. Tapi bukan berarti ruqyah itu enggak boleh jemaah. Boleh. Itu ruqyah yang syar'iyyah, ruqyah yang disyariatkan. Dan dalilnya juga sebagaimana Aisyah, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an tastarqiya minal ain. Aku pernah diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar minta ruqyah dari ain. Jadi minta ruqyah. Ya, kemudian Nabi pernah memasuki seorang rumah seseorang, kemudian ma li sabiyikum hadza yabki. Ketika Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi mengatakan, ya, mengapa anak kecil kalian ini menangis? Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak meminta ruqyah untuk dirinya, maksudnya untuk anak kecil ini? Ya, Syekh Ibnu Baz, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada dalam kondisi darurat yang membolehkan orang minta diruqyah dan tidak menghilangkan tawakal. Contohnya penyakit ain. Ya. Dan dia mau enggak mau dia harus minta diruqyah. Ya. Kata saya Ibnu Baz rahimahullahu taala, yang memang perlu untuk diruqyah dan tidak menghilangkan tawakal bagi orang. Ya, bagi orang tersebut. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang enggak minta diruqyah itu, mereka orang-orang yang benar tawakal kepada Allah. Jadi mereka kalau kalau sakit, ya mereka bersabar kemudian bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi imam salat subuh tadi kita baca, ya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan sekali-kali menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kami. Huwa maulana, dan dia adalah pelindung bagi kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Ya. Mereka sabar dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka orang yang mendapatkan garansi 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka adalah orang-orang yang salah satunya tidak minta diruqyah. Bukan berarti ruqyah ini tidak bolehkan. Ya, boleh jemaah. Dan kami juga menasihatkan kalau misalnya ada orang kesurupan, enggak usah dipanggil orang-orang pintar, Pak. Ya. Yang katanya orang-orang apa? Pintar lah, orang apa istilahnya itu dalam orang yang supranatural. Enggak usah, kita aja, Pak, yang ruqyah. Datang kita ruqyah dia. Makanya saya ajarkan tipsnya, Pak. Kalau ada orang kesurupan, tips yang pertama, kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, ya, untuk membantu saudara kita ini yang sedang kesurupan. Datang, azanin. Azanin dekat di telinganya. Kenapa diazanin? Karena setan kabur ketika mendengar azan. Diazanin, Pak.
Ya, kemudian apa? Ditekan di bagian-bagian seperti leher, tangan yang seperti apa? Lekukan-lekukan itu di dengkul, belakang dengkul, ditekan sambil dibacakan ayat Allah. Ya, yang kita hafal saja. Kalau kita apa yang baik misalnya kita dakwahkan jinnya. Ukhruj ya adullah, keluar wahai musuh Allah. Ya, seperti itu. Terus bacain Quran terus saja, Pak. Insya Allah keluar dia. Nggak usah kita panggil orang pintar. Padahal mereka orang bodoh. Karena ketika yang dipanggil orang pintar, yang dibaca bukan Al-Quran, jemaah. Ntar yang diminta sama dia, tolong sediain kopi hitam, rokok sebungkus, sama ayam hitam. Ya, nggak ada ini syarat-syarat semacam ini. Ya, keluar tanpa syarat. Oh ini jinnya mau keluar tapi minta syarat-syaratnya apa? Kopi hitam, rokok lisong, sama apa lagi? Ayam hitam. Ya. Ini nggak ada yang semacam ini. Tidak ada syarat, keluar tanpa syarat. Ya, makanya kalau ada saudara, tetangga yang lainnya, nggak usah jauh-jauh, kita aja masuk. Bismillah, kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu, ya, untuk membantu saudaraku ini agar jin yang ada di tubuhnya bisa keluar. Nabi itu pernah, Pak, lewat di depannya orang gila. Nah, terkadang orang gila itu gila karena gangguan jin. Iya, maka ketika ada orang gila lewat di depan Nabi, Nabi nyebut, langsung ditepuk dada belakangnya, punggungnya. Ukhruj ya adullah. Keluar sama Allah. Keluar, langsung sadar dia. Ya. Maka coba kalau sekali-sekali main ke rumah sakit jiwa. Bacain aja dekat dia, bacain Quran ruqyah. Pasti ada biasanya pengalaman ada reaksi. Biasanya seperti itu. Ya. Naam jam, barakallahu fikum. Jadi bukan berarti orang ruqyah itu nggak boleh. Ya tentunya ruqyah tadi dijelaskan oleh para ulama. Ada ruqyah syar'iyah, ya ruqyah yang disyariatkan. Ada yang ruqyah mengandung syirkiyah, mengandung kesyirikan. Ada yang mamnu', yang terlarang, ada yang masyru', ada yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu cuma membacakan ayat-ayat Allah saja dan doa-doa Nabi, nggak ada yang lainnya, jemaah. Ruqyah itu cuma membacakan apa? Firman Allah dan doa-doa dari Nabi, udah itu aja. Dan diperdengarkan bacaannya itu jelas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua Allahumma rabbana, semuanya jelas. Bukan ketika dia mau katanya mau ruqyah ngeluarin jin tapi dia baca qomat kamit. Enggak tahu yang dibaca apa. Ya. Yang dibaca apa enggak tahu. Ya, jadi orang yang meruqyah, orang yang minta diruqyah, ya, dia tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak tatayyur, tidak menganggap sial hari, tanggal, bulan, waktu, tempat. Kalau kita orang Betawi bilang, oh pamali, jangan gunting kuku malam-malam. Ya apa sebab? Kenapa? Ya, ntar syarat jodohnya. Apa urusannya syarat jodoh sama gunting kuku malam-malam? Ya. Ini pamali yang semacam ini bentuk daripada tatayyur. Ya, atau misalnya di gedung-gedung enggak ada angka 13 karena sial dan yang macamnya. Ini bentuk-bentuk daripada tatayyur. Ya, oleh karena Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu kesyirikan, dan tiarah itu kesyirikan. Ya. Kalau orang Jawa, mohon maaf, mungkin anak pertama nggak boleh nikah sama anak yang pertama juga nanti gini-gini. Nah, ini hal-hal demikian ini tatayyur, nggak boleh. Oh jangan menikah nanti di bulan Syuro karena begini-begini. Ini nggak boleh jemaah. Ya, ini bagian daripada tatayyur dan ini bentuk daripada kesyirikan. Kita kadang-kadang tidak paham terkait dengan ini. Karena mungkin sudah kebiasaan kita. Jangan makan di depan pintu.
nanti rezekinya mampet atau nggak dapat jodoh. Mungkin orang dulu bilang jangan makan depan pintu, nanti ada orang lewat. Itu harusnya. Jangan makan di depan pintu. Nanti ada orang lewat mondar-mandir susah kamu. Jangan bilang jodohnya susah, rezekinya sempit. Ya. Tapi kalau hanya ungkapan seperti orang tua kita dulu, misalnya ungkapan ini bukan kalau dia mau yakini ini sebagai keyakinan, nah ini tatoyur. Misalnya jangan tidur pagi-pagi, nanti rezekinya dipatok ayam. Padahal memang ada larangan tidur setelah subuh. Ya, bahkan Nabi mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Mungkin orang tua dulu, jangan nanti rezekinya dipatok ayam. Makanya suruh bangun, jangan tidur maksudnya. Ya, tapi jangan berkeyakinan ntar dipatok ayam dan seret ntar rezekinya. Ya. Tapi memang di antara sebab orang yang terhalangnya rizki, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, itu adalah tidur setelah subuh. Ya, orang Nabi doain bangun pagi dan diberkahi di waktu pagi. Ya, ini kita mana pada subuh tidur. Ya. Nah, tatoyur ini tidak dibolehkan jamaah. Jadi intinya menganggap sial, baik hari, waktu, tempat, tanggal, bulan dan yang lainnya. Kemudian di antara orang-orang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah wala yaktawun. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kai. Kai ini, Pak, ini disebutkan. Bahkan kai itu obat yang paling manjur di saat itu. Di zaman sampai sekarang juga masih digunakan. Maka Nabi mengatakan asyifa'u fi thalathatin. Kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal. Ya. Fi syartatih mihjam. Pada sayatan hijamah. Apa? Hijamah apa? Apa hijamah? Ya? Apa hijamah? Bekam. Bekam pada sayatan hijamah. Makanya di antara bentuk pengobatan yang dianjurkan adalah dengan berbekam. Ya. Kemudian apalagi syarbati asalin. Meminum madu. Madu itu juga terdapat kesembuhan di dalamnya. Obat juga dia. Ya, madu yang asli. Sekarang madu sudah banyak dicampur, dioplos. Campur gula, ya. Campur yang lainnya. Kita susah. Kalau buat kita ini sulit membedakan mana madu asli, mana madu yang palsu. Kecuali harus dites melalui lab. Ya. Dites melalui lab. Kemudian kata Nabi, au kayyati binarin, atau kesembuhan itu pada kai, ya, dengan besi panas, besi yang dipanaskan, ya, dengan api tentunya. Kemudian kata Nabi, wa ana anha ummati 'anil kai, dan aku melarang umatku untuk melakukan kai. Ya, maka disebutkan akhirud dawa al kai, ya, penutup akhir daripada penyakit, obat itu akhir daripada obat, penutup daripada obat adalah kai. Karena orang dulu kalau udah berobat dengan kai udah pasti sembuh, memang begitu. Dan keyakinan itu muncul. Ya. Maka tawakalnya akan berkurang. Sampai sekarang masih ada, Pak. Kalau kita pernah lihat kuda, kalau badannya itu ingin ditandai itu, Pak, pakai besi yang panas, ces. Nah, seperti itu. Kalau kita di kaki biasanya, di bagian telapak kaki, bagian tumit itu di bagian sininya tuh, ditempel. Dan keluar asap tuh, tes, gitu. Nah, di antara bentuk larangan ini karena ini seperti bentuk penyiksaan. Ya. Dan para ulama menyebutkan, ya, larangan di sini sifatnya makruh litanzih. Maksudnya bukan makruh litahrim. Bukan, ya, keharaman, tapi makruh. Ya, tidak sampai derajat haram. Ya. Karena ada orang-orang yang perlu dengan kai, maksudnya perlu dengan pengobatan, dengan itu mau nggak mau harus, ya, seperti itu.
Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak minta di apa? Dikai jamaah. Ya. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi di antara ciri mereka orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab 70.000 adalah mereka orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Siapa mereka orang-orang yang bertawakal? Di antaranya mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak melakukan tatoyur, dan orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kai. Ini jawaban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadis ini yang kita sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah taala bisawab. Mungkin ada satu pertanyaan dari jamaah, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Ada? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya diberikan. Pertama, kita berdoa mudah-mudahan semua yang ada di sini menjadi bagian dari 70.000 umat yang akan dimasukkan surga secara langsung tanpa hisab dan azab. Amin. Yang kedua, dalam konteks kekinian ini Ustadz, sebenarnya mungkin juga dari kita yang ada di sini juga semangatnya mungkin kalau kita dimasukkan dalam kilas balik perjuangan Rasulullah dan kita ada di sana saat itu, mungkin kita juga akan bahkan mungkin ada yang lebih soleh dari yang ada saat itu mungkin gitu ya Ustadz ya. Nah kemudian parameter tadi bahwa kita akan masuk surga dari masuk dalam 70 golongan itu adalah yang tidak meminta ruqyah dan tadi yang sudah Ustaz sampaikan. Dan parameter lainnya apalagi, karena di situ di dalam hadisnya tidak disebutkan bahwa kita tidak dituntut untuk ibadah-ibadah lainnya, karena tidak disebutkan tadi begitu ya kan, untuk supaya lebih tawakal begitu. Nah kemudian ada juga apakah termasuk wali-wali, ustadz-ustadz yang mengajarkan surga itu, jadi apakah mereka meyakini bahwa mereka juga menjadi bagian 70, sementara dalam konteks ini kiai ulama atau alim ulama atau wali-wali tadi dan jumlahnya jauh lebih besar dari 70.000. Mungkin demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertama, saya sedikit meluruskan. Jadi mungkin kalau kita hidup di zaman mereka, mungkin ada yang lebih soleh. Kita ini, saya rasa pernyataan demikian perlu dikaji ulang. Karena kita melihat cobaan dan ujian yang mereka dapatkan, kalau kita di sana belum tentu kita bisa mampu untuk itu semua. Karena keimanan kita dengan mereka para sahabat jauh, bainas samawati wal ardh, bagikan langit dan gunung. Enggak ada setitiknya sama sekali jemaah. Ya, yang mereka sudah digembleng langsung melalui firman Allah, yang mereka dididik langsung dengan ditempa dengan Al-Qur'an, dididik sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang itu ya bahkan mereka mendapatkan jaminan surga, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan seluruhnya mereka kami janjikan dengan al-husna bimakna al-jannah. Ya. Jadi kalau kita wah enak para sahabat begini, kalau kita di sana juga kita kayak sahabat misalnya begitu. Ya, pertanyaan itu sebenarnya harus dikaji ulang. Ya. Kenapa? Karena ya tidak ada mereka para sahabat itu yang mengatakan iman mereka itu seperti imannya malaikat. Jadi ada seorang tabi'in ya berkata, saya bertemu dengan 30 orang sahabat, seluruhnya mereka takut khawatir ditimpa sifat kemunafikan. Mereka itu para sahabat yang mereka pertama kali beriman, berhijrah dan yang lainnya, tapi mereka khawatir kalau diri mereka ditimpa sifat kemunafikan. Padahal ibadah mereka itu luar biasa. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang terdepan
bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun kita kalau dibilang ini sunnah, ya itu kan cuma sunnah Ustaz. Ya. Kalau kita sekarang dikatakan itu sunnah, itu cuma sunnah, nggak wajib. Mereka kalau itu di sebuah perintah dari Allah langsung nggak bilang mana itu sunnah atau wajib, langsung dikerjakan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan apakah ada amalan-amalan yang lain yang tidak disebutkan sebagai, kalau tadi kan cuma 3. Wallahu a'lam. Ya. Apakah ini bentuk daripada pembatasan atau tidak? Tapi yang jelas dalam hadis ini disebutkan di antaranya tadi orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak tatoyur, dan orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kayu. Mungkin bisa aja ada amal-amal yang lain yang kita nggak tahu. Karena apa? Karena dalam hadis tersebut wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan orang-orang yang bertawakal ini mereka adalah orang-orang yang intinya ya keyakinannya kepada Allah itu sangat tinggi. Ya. Dan apakah wali-wali ulama yang mengajarkan Islam itu mereka mendapatkan ganjaran sebagaimana 70.000 ini? Wallahu alam. Karena bahkan Ukasyah, seorang sahabat saja ya, yang hidup di zaman Nabi kemudian berdoa, kemudian Nabi mengatakan anta minhum. Ya, engkau bagian dari mereka. Kemudian ada lagi satu orang yang mengatakan, ya Rasulullah, jadi berdoalah kepada Allah agar aku menjadi bagian dari mereka. Maknanya nggak bisa. Padahal dia hidup melihat Nabi di zaman Nabi. Ya. Hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian ada di samping Nabi, ya, minta supaya sebagaimana Ukasha mendapatkan jaminan. Kata Nabi, sabaquka biha Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha. Maknanya nggak semua jemaah. Dan saya juga tidak bisa mengatakan, wah nggak mungkin ulama-ulama atau kiai sekarang nggak dapat. Wallahu alam. Bisa jadi iya. Bisa jadi juga tidak. Tidak ada yang mengetahui. Karena yang disebutkan secara khusus ya di dalam hadis ini diantaranya mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Dan orang-orang yang tidak tatayur, ya, dan orang-orang yang tidak melakukan pengobatan kai. Apakah kita yakin? Wah, Zat, kayaknya susah. 70.000 kita aja udah berapa miliar umat Islam, ya kan? Susah banget. Ya, kita jangan berputus asa kepada Allah. Maka kan kata Nabi apa? Fas'alallahul firdausil a'la. Kalau berdoa minta surga yang paling tinggi. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, ud'uallahu antum muqinuna bil ijabah. Ya. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yastajibu du'an illa min ghafilin lahin, karena Allah tidak mengijabah, tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Seperti itu. Dan kita tetap berupaya ya agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ya bagian daripada 70.000 umat Islam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bahkan tadi disebutkan wasalatsa hasayatin min hasayati rabbi, ditambah lagi dengan 3 genggaman Rabbku. Kita enggak tahu bagaimana. Kalau Nabi menambah ma'akulli alfin sab'ina alfan, dari setiap 1.000 orang dari mereka itu dari 70 orang dari mereka. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah ya, dan yakin dengan doa-doa kita. Ya, dengan raghbah wa rahabah, dengan penuh harap dan penuh rasa khawatir. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab, al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Nakhtim bi du'a kawarul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.